Antara yang kontekstual mencoba pada ayat yang berhubungan dengan muamalah. Karena persoalan poligami persoalan muamalah, masalah perbudakan itu persoalan muamalah, maka masuk pada objek ayat-ayat yang bisa ditafsirkan secara kontekstual. Mana kontekstual yang kedua? Tadi kan yang pertama. Mana kontekstual yang kedua itu mencoba memahami ayat Al-Quran dari konteks ujarannya. Nah, teman-teman yang suka mengkaji Quran, mengkaji ulumul Quran, itu ada istilah disebut dengan munasabah. Munasabah bainal ayat atau munasabah baina surah. Munasabah baina awal surah wa akhir. Munasabah baina surah wa surah. Jadi kira-kira kalau memahami ayat itu tidak boleh dilepaskan dari konteks sebelum dan sesudahnya. Tidak bisa ayat Al-Quran itu dicopot begitu saja dipahami tanpa dikaitkan dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Ini makna lain dari penafsiran kontekstual. Contoh ya misalnya ayat tentang nasikh mansukh Al-Baqarah, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Lam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ulama-ulama dulu memahami ayat di sini sebagai ayat, ada dua macam ayat, ada ayat kauniyah, ada ayat qur'aniyah. Ulama-ulama klasik memahami ayat di sini sebagai ayat qauliyah atau ayat qur'aniyah, sehingga muncul konsep nasikh mansukh. Ada ayat Al-Qur'an yang dinasikh, ya, ada ayat Al-Quran yang dimansukh, ada yang menasikh, ada yang mansukh. Tetapi dengan pendekatan kontekstual, nah misalnya ada seorang ulama yang namanya Abu Muslim Al-Asbahani. Dia salah satu-satunya ulama yang mengatakan bahwa nggak ada nasikh mansukh dalam Al-Quran. Ya. Ulama-ulama dulu ya, kalau kesini udah banyak. Di antara lain adalah Muhammad Abduh dan muridnya Abu Jahra, lalu kemudian Rashid Ridho. Ya. Dia memahami kata ayat di sini bukan ayat Qur'aniyah, tapi di sini ayat mukjizat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah penjelasan Al-Quran pada ayat-ayat sesudahnya dan ayat sebelumnya. Konteks ayat ini berbicara tentang risalah, tentang kerasulan. Di sana ada ungkapan, apakah engkau akan meminta kepada rasul-rasul sebagaimana dulu Nabi Musa dimintai tentang Rasul. Jadi kata Rashid Ridho, ini sebenarnya ayat di sini maksudnya mukjizat. Jadi tidak ada konsep nasikh mansukh dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dalil yang dimunculkan oleh ulama penggagas nasikh mansukh itu adalah ayat ini. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin misla. Na'ti bi khairin akan manansakh min ayatin aw ayat mana saja yang Allah hapus atau Allah lupakan maka akan diganti dengan ayat yang lain. Ayat ini kemudian memunculkan gagasan nasikh mansukh. Tapi ulama-ulama kontemporer tadi seperti Rashid Ridho, Muhammad Abduh, Jahro, beberapa pemikir kayak Ahmad Khan di Indo-Pakistan, itu saya kira banyak yang menolak gagasan-gagasan nasikh mansukh. Sekira itu ya, sekira kita kembangkan dengan diskusi saja. Apa sih atas penjelasannya. Sebelum diskusi, mungkin perlu juga Pak ngasih contoh-contoh dari ayat Al-Quran yang perlu kita pahami secara tekstual dan kontekstual. Supaya kita mungkin agak lebih memahami mengenai apa yang kita perbicarakan. Karena di sini teman-teman sebagai besar itu yang mungkin masih awam dalam hal